Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusa Media, ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi di Mesir. Kisah tentang wanita yang pura-pura bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, ada seorang artis terkenal di Mesir yang sering membintangi film-film panas, tiba pada suatu ketika mendapatkan peran di sebuah film untuk memerankan Sayyidah Rabiatul Adawiyah. Di film tersebut, dia hanyalah akting, pura-pura menjadi seorang wanita solehah. Dengan peran demikian, artis itu pun pura-pura sholat dan pura-pura melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, termasuk juga pura-pura memperbanyak membaca sholawat. Hal itu ia lakukan karena memang Sayyidah Rabiatul Adawiyah, yakni tokoh yang dia perankan, selama hidupnya mengamalkan 25.000 sholawat perharinya. Mau tidak mau tentu, si artis itu pun akhirnya berpura-pura membaca banyak sholawat selama syuting film tersebut. Kemudian singkat cerita, tidak lama setelah artis tersebut menyelesaikan film yang memerankan Sayyidah Rabiatul Adawiyah, ternyata dia bertaubat. Dan sebab taubatnya pun sungguh luar biasa. Dia bertaubat setelah diberi keberuntungan bermimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam di dalam tidurnya. Setelah mimpi, dia mendatangi seorang ulama ternama di Mesir yaitu Syekh Mutawali Syarawi untuk membimbing taubatnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada 3 pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa ini. Pertama, betapa hebatnya fadilah sholawat itu, sehingga meskipun dibaca dengan pura-pura dan tanpa ada penghayatan sama sekali, ternyata telah mampu memberikan cahaya hidayah bagi orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Meskipun berpura-pura, ternyata sholawat yang dibaca wanita itu tetap sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian membuat wanita itu pun diberi anugerah yang luar biasa, yaitu bermimpi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti semua muslim menginginkannya. Masya Allah, sungguh anugerah luar biasa. Kedua, hidayah yang didapatkan setiap manusia hanya langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa memberi hidayah kecuali langsung dari Allah. Kiai, ulama, ustadz dan orang alim, bahkan Nabi sekalipun hanya sebagai perantara. Ketiga, hidayah Allah bisa hadir kepada siapapun yang Allah kehendaki, meski para pendosa sekalipun. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Oleh karenanya, kita dilarang menghina siapapun, meski orang itu pendosa sekalipun. Lebih baik kita saling mendoakan, karena kita tak pernah tahu akhir hidup seseorang. Bisa saja orang yang banyak dosa di masa sekarang kemudian di masa depan menjadi orang yang ahli ibadah dan banyak bertaubat, bahkan menjadi manusia baik yang Allah pilih. Dan jangan pernah merasa kita lebih baik dari orang lain. Sungguh itulah bagian dari kesombongan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus. Amin ya robbal alamin.